Kali ini ada satu cerita yang lagi panas banget nih di Bursa Efek Indonesia. Soal sebuah perusahaan media yang, jujur aja, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Namanya PT Era Media Sejahtera, atau kalau di bursa kodenya DOOH. Yuk kita kupas tuntas, ada apa sih sebenarnya di balik perusahaan ini? Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Coba deh Anda bayangin, ada perusahaan media, laba bersihnya itu meroket. Bukan cuma naik 2 kali lipat, tapi hampir 10 kali lipat. Dan itu semua terjadi cuma dalam setahun. Pertanyaannya kan jadi, kok bisa? Gimana caranya? Nah, ini nih teka-teki besar yang akan kita coba bedah bareng-bareng. Dan ini dia angkanya, 19,3 miliar rupiah. Itulah laba bersih yang sukses dicetak sama DOOH untuk tahun buku 2025. Angka yang luar biasa pastinya, tapi di saat yang sama juga bikin kita makin penasaran dan bertanya-tanya. Nah, buat jawab semua itu, ini dia agenda kita. Kita mulai dari teka-teki utamanya. Terus, kita lihat gambaran besar pasar iklan di Indonesia. Lanjut ke strategi uniknya DOH, dan tentu aja kita bongkar laporan keuangannya. Setelah itu, kita coba pecahkan misteri valuasi sahamnya. Dan terakhir, kita timbang-timbang, ini peluang atau justru risiko? Oke, kita masuk bagian pertama, teka-teki besar sebuah saham. Di sini kita akan lihat ada pertentangan yang menarik banget antara pertumbuhan perusahaan yang kenceng dengan harga sahamnya yang ada di pasar. Nah, ini dia paradoksnya. Di satu sisi, labanya tumbuh gila-gilaan, lebih dari 972%. Tapi di sisi lain, valuasinya PI ratio-nya itu 61 kali lipat. Artinya apa sih? Gampangnya gini. Kalau Anda beli perusahaan ini sekarang, Anda butuh waktu 61 tahun cuma buat balik modal dari labanya aja. Itu pun kalau labanya stabil segitu terus, nggak turun. Angka ini tinggi banget, bener-bener premium. Biar kita ngerti kenapa DOO bisa tumbuh secepat itu, kita perlu lihat dulu panggung tempat mereka main. Yuk kita lihat gimana sih kondisi pasar periklanan di Indonesia sekarang. Dan yang menarik, pasarnya ini lagi tumbuh subur banget. Pasar iklan luar ruang atau yang sering disebut OOH dan DOOH itu diperkirakan nilainya 354 juta dolar di tahun 2025. Dan nggak berhenti di situ, prediksinya bakal terus naik sampai 483 juta dolar di 2031. Jadi, ini adalah pasar yang pertumbuhannya sehat dan konsisten. Terus apa yang bikin pasar ini meledak? Macam-macam. Ada urbanisasi yang kencang, adopsi teknologi digital kayak 4G dan 5G, infrastruktur transportasi publik yang makin luas. Nah, ini nih kandangnya DOOH. Sampai inisiatif Smart City. Semua ini ibaratnya nyiapin panggung yang sempurna buat perusahaan kayak DOOH. Sekarang yuk kita fokus ke bintang utamanya, DOOH itu sendiri. Gimana sih strategi mereka sampai bisa manfaatin momentum pasar ini? Kuncinya ternyata satu, menguasai ruang transit. Jadi, DOOH ini cerdas banget. Mereka nggak main di semua tempat. Mereka fokus di lokasi-lokasi yang lalu lintas orangnya padat banget, di mana audiensnya itu mau nggak mau pasti lihat iklan mereka. Kenapa? Karena mereka terjebak di ruang terbatas kayak di dalam gerbong atau stasiun KRL Jabodetabek. Jenius kan? Dan coba deh, lihat seberapa cepat mereka bergerak. Berdiri tahun 2021. Cuma butuh 4 tahun buat berubah dari agensi biasa, jadi pemilik media sendiri, terus IPO di bursa saham, ekspansi bisnis, dan puncaknya cetak rekor laba di 2025. Ini kecepatan yang jujur aja luar biasa. Terus apa sih senjata rahasia mereka? Nah, ini dia. Garansi 100% Return on Ad Spend atau ROAS. Ini penawaran yang susah banget ditolak sama pengiklan. DOOH seolah-olah bilang, pasang iklan di tempat kami. Kalau target penjualan Anda nggak kecapai dari iklan ini, uang Anda kami balikin. Ini kan langsung menghilangkan risiko buat pengiklan. Jelas menarik banget buat brand yang butuh kepastian hasil. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan bedah angka-angka di balik performa keuangan DOOH yang meledak-ledak ini. Di sini kelihatan semua ceritanya. Pendapatannya naik hampir 40%, dari 153 miliar jadi 214 miliar rupiah. Keren, tapi coba lihat laba bersihnya. Dari yang tadinya cuma 1,8 miliar di tahun 2024, langsung melesat jadi 19,3 miliar di tahun 2025.
Saya harus ulang lagi angkanya karena ini benar-benar fenomenal. Kenaikan laba bersih sebesar 972,2%. Ini nunjukin kalau model bisnis mereka itu bukan cuma tumbuh, tapi juga sangat bisa di scale up dan efisien banget. Dan ini buktinya. Net profit margin atau margin laba bersih mereka itu nyampe 11,48%. Angka ini jauh lebih tinggi loh dibanding rata-rata industri media raksasa di Indonesia yang cuma di kisaran 5,51%. Artinya, DOOH ini jago banget mengubah pendapatan jadi keuntungan. Oke, kinerjanya memang luar biasa, kita semua setuju ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling tricky, valuasinya. Kenapa harga sahamnya bisa dihargai semahal itu? Yuk kita coba pecahin kodenya. Tabel ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Coba lihat PE ratio-nya DOOH. Ada di 61,72 kali. Sekarang kita bandingin sama pemain-pemain raksasa di industri media. SCMA itu ada di 27 kali. MNCN cuma 3 kali. Jauh banget kan bedanya. Jadi, poin krusialnya adalah pasar itu ngasih harga yang jauh lebih mahal buat DOOH ketimbang para seniornya di industri yang sama. Jadi maksudnya apa? Gini, harga saham DOO sekarang itu bukan cuma cerminan dari laba saat ini, tapi juga ada yang namanya premi harapan yang gede banget. Investor itu kayak lagi bertaruh besar. Mereka yakin pertumbuhan fantastis ini bakal terus lanjut ke depannya. Jadi mereka rela bayar mahal sekarang demi potensi untung di masa depan. Tapi, disinilah letak risikonya. Kalau kita coba hitung pakai metode valuasi yang lebih fundamental, misalnya discounted cash flow atau DCF, yang intinya mencoba ngitung nilai wajar perusahaan dari potensi arus kas di masa depan, hasilnya seringkali beda. Analisis kayak gini justru nunjukin kalau nilai wajar di OOH itu ada di bawah harga pasarnya sekarang. Ini jadi bukti seberapa besar porsi harapan dalam harga sahamnya. Semua analisis tadi akhirnya membawa kita ke bagian terakhir. Setelah lihat semua data, apa kesimpulannya? Sekarang, mari kita timbang antara peluang emas dan resiko yang membayangi DOH di masa depan. Oke, kita lihat sisi positifnya dulu, atau argumen buat yang optimis. Ini jelas banget, DOOH itu dominan di media transit, di mana audiensnya terkunci. Mereka punya senjata unik, garansi ROS tadi. Dan yang paling penting, mereka udah ngebuktiin kalau mereka bisa tumbuh super cepat dan super efisien. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata sama risikonya. Valuasi yang super mahal itu bikin sahamnya sensitif banget. Kalau pertumbuhannya sedikit aja meleset dari ekspektasi, bisa bahaya. Terus ada juga resiko regulasi, isu transisi kepemimpinan karena ada beberapa direksi yang baru saja mundur, dan tentu saja persaingan dari platform digital lain yang nggak pernah berhenti berinovasi. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Apakah premi harapan yang disematkan ke saham DOOH ini adalah sebuah taruhan yang cerdas pada masa depan industri periklanan? Ataukah ini cuma gelembung spekulatif dengan risiko yang terlalu tinggi untuk diambil? Nah, jawabannya tentu saja kembali ke tangan Anda.